Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan yang baik. Dan saat ini kita sama-sama mau bersuka cita di hadapan Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudara, kita percaya pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Biarlah saat ini, inilah saatnya Tuhan. Mari tundukkan kepala kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa atas pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat segalanya yang Tuhan telah berikan dan telah lakukan dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini kami datang dengan bersyukur kepada Tuhan. Datang dengan hati yang bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh duduk diam di tempatmu untuk memuji, menyembahmu, untuk terhubung dengan Tuhan. Pagi hari ini biarlah Engkau bertata atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sama-sama katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi katakan, kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu
mendekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Melekat wajah-Mu Tuhan, ku mau terhubung denganmu. Melekat wajah-Mu Tuhan, kasih-Mu yang mampukanku, kasih-Mu Tuhan. Tanpa-Mu ku tak bisa lakukan apa-apa. Tanpa-Mu ku tak bisa berjalan dalam hidupku. Sebab itu ku mau terhubung denganmu, melekat kepadamu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, kasih-Mu yang mampukanku untuk melakukan yang Kau inginkan. Sebab itu ku rindu Tuhan, sebab itu ku rindu mendekat kepadamu. Sebab Engkau sumber kekuatan dan pengharapan dalam hidupku. Engkaulah keselamatanku, kota benteng kekuatanku, pengharapanku di dalam hanya Yesus. Kami mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau melibatkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, kami mau libatkan Engkau Tuhan. Kami mau terus terhubung dengan Engkau Tuhan, melekat kepada Tuhan, sebab Engkaulah pokok anggur yang benar, dan kamilah ranting-rantingnya Tuhan. Kami mau terus bertumbuh bersama-Mu. Kami mau tumbuh bersama Engkau Tuhan, sebab kasih Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Pakai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau rendahkan hati kami datang kepadamu, dan kami mau katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat
denganmu, selalu melekat di hatimu. Amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari sama-sama dengan segenap hati kita mau nyatakan di hadapan Tuhan, sebab Dialah Tuhan dan Raja kita yang berdaulat atas hidup kita. Angkat suaramu, katakan, Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, oh Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri, sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari lebih lagi katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Kami mau katakan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Yang berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Lebih lagi katakan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Memberikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami mengakui bahwa Kau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami mau menari dan bersuka cita atas Tuhan yang telah melakukan segala banyak hal dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi dong, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Biar segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Amin saudara, mari sama-sama kita mau bertepuk tangan lebih meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita mau fokus menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lebih lagi katakan, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu
Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. sama-sama yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. mari yang bersuka cita lebih lagi bertepuk tangan buat Tuhan kita. Dari hati kita mau katakan Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, mau tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Haleluya. mari sama-sama katakan Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. mari jemaat katakan Soraklah haleluya. jemaat, mari lebih lagi katakan mari sama-sama lebih lagi katakan Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. katakan haleluya. Haleluya. Lebih lagi katakan Haleluya. biarlah setiap kita mau mengangkat tangan kita memuji-muji nama Tuhan. Amin saudara, kita mau katakan kepada Tuhan, Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. amin. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kau langsung berkuatku. Mari dengan iman kita mau katakan Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu
berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari lebih lagi kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Lebih lagi katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami mau bersyukur kepadamu. Hati kami meluap dengan ucapan syukur Tuhan. Kami mau lebih lagi datang dalam hadirat Engkau, membawa korban syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Aku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Mari kita mau membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik.
membawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur buat setiap pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Sebab itu kami mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Kami meyakini dan percaya Engkau Allah yang sudah memberkati dan memelihara kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami datang Tuhan. Kami mau mengembalikan persembahan, persepuluhan dan komitmen ini Tuhan di hadapan Kau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap menabur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama katakan. Jemaat dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Putusmu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa dengan syukur ke tempat putusmu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami percaya apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, itulah yang terbaik buat kami. Sebab dari semula Tuhan telah tetapkan hidup kami dalam rencana Tuhan. Rencana yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya dan berharap kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjadikan hidup kami berarti. Kami mau nyatakan di hadapan Tuhan dengan segenap hati kami. Mari jemaat sendiri katakan, dari semula
berbuah di dalam hidupku. Sebuah sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Mari lebih lagi katakan, sebuah Saya undang hambanya Pendeta Thomas. apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Sebuah sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Sebuah apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Sebuah sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Tuhan menjadikan hidup kami teramat baik, seperti yang Tuhan firmankan pada saat Tuhan selesai menciptakan segala sesuatu. Tuhan berkata, sungguh amat baik. Kami percaya ya Bapa, pada saat ini Tuhan juga menyertai kami, kehidupan kami, dari pagi hingga malam nanti. Kami percaya Tuhan hadir pada saat kami ibadah di tempat ini. Biar Tuhan menolong kami supaya kami sungguh-sungguh dapat beribadah kepada Tuhan dengan fokus kepada Tuhan. Bapa, saat ini kami ingin mendengar firman-Mu, kami ingin belajar tentang firman-Mu, tentang keluarga. Kau telah membentuk keluarga di tengah dunia ini. Kami belajar supaya kami mengerti tentang keluarga kami, Bapa. Berkati supaya kami mengerti firman-Mu, bimbing kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Berkati anak-anak kami, mereka juga ingin belajar ibadah sesuai dengan cara mereka. Berkati untuk guru yang membimbing, supaya sungguh mereka juga terus bertumbuh, anak-anak ini semakin mengerti tentang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Salam Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan. Saya berharap kita semua sehat-sehat saja dan akan terus diberkati dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Kita akan melanjutkan firman Tuhan tentang tema keluarga. Pertanyaan yang harus kita ketahui, kita jawab. Mengapa Tuhan mendirikan keluarga di tengah-tengah dunia ini? Kita sudah belajar tentang 2 minggu bahwa Tuhan ingin supaya kita memiliki keluarga yang kuat, keluarga yang sungguh-sungguh bisa mampu menghadapi tantangan yang ada. Kita juga belajar bahwa keluarga ada untuk membentuk karakter kita. Jadi karakter seseorang itu terbentuk sejak dari keluarga, bukan di tempat yang lain. Dan pada hari ini kita akan belajar keluarga dibentuk untuk melengkapi satu dengan yang lain. Dari kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 28,
Mari kita akan baca bersama kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakanlah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kita percaya bahwa lembaga keluarga itu atas inisiatif Tuhan. Jadi bukan kemauan manusia, tapi Tuhan punya inisiatif, Tuhan yang punya rencana supaya kita memiliki keluarga. Nah, karena keluarga itu inisiatif Allah, makanya dalam membentuk keluarga kita harus mengikuti cara Allah. Kenapa? Karena Allah yang punya inisiatif, Allah yang tahu, Allah yang punya rencana. Sehingga kita harus membangun keluarga kita sesuai dengan rencana Tuhan. Pagi ini kita akan belajar tentang bahwa keluarga itu dibentuk untuk saling melengkapi. Bapak Ibu, saya tahu kita pernah menggunakan semuanya setiap hari itu makan. Ada dua alat makan yang sering kita pakai, yaitu sendok dan garpu. Kalau kita diajukan pertanyaan, mana yang lebih penting, mana yang lebih baik, sendok atau garpu? Nah, saya pasti semuanya keduanya adalah penting. Sendok penting, garpu penting. Sendok dan garpu mempunyai fungsi yang berbeda. Saya percaya kalau kita akan mengambil nasi, tidak mungkin menggunakan garpu, pasti menggunakan sendok. Tapi sebaliknya kalau kita mau mengambil lauk, pasti kita akan menggunakan dengan garpu. Jadi duanya itu sangat penting, berbeda, tapi ketika disatukan, mereka mempunyai fungsi yang sangat berguna satu sama yang lain. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang 18 dikatakan demikian, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan memberikan penolong pada saat Tuhan menciptakan Adam dan menempatkan di Taman Eden. Lalu Tuhan melihat manusia Adam itu ada sesuatu yang kurang. Terus sebabnya Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri. Dan Tuhan menciptakan Adam bukan dari debu tanah seperti pada saat Tuhan menciptakan Adam. Pada saat Tuhan menciptakan Adam, diambillah debu tanah, kemudian diembusi napas Allah, dan jadilah Adam. Tetapi pada saat Tuhan menciptakan Hawa, menciptakan penolong dari Adam, tidak lagi menggunakan debu tanah, tapi diambil dari salah satu tulang rusuk Adam. Dan Tuhan menjadikan ini menjadi pasangan dari Adam. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat dalam hidup kita ini, dalam pernikahan, pasti punya masalah. Kenapa? Karena berbeda. Saya mempunyai pasangan yang sangat berbeda dengan saya. Karakternya berbeda, kebiasaannya berbeda, banyak sekali perbedaan. Jadi kalau berbeda kemudian menjadi satu, itu mustahil. Kalau ujuk-ujuk atau tiba-tiba menjadi serasi. Nah, saya percaya, saya menikah itu tahun lupa saya. Tahun ya sudah 37 pokoknya, 37 tahun.
Jadi 30 tahun saya ada masalah dengan istri. Bukan 10 kali, bukan 50 kali. Tapi mungkin selama 30 tahun mungkin beratus-ratus kali ada masalah. Perbedaan pendapat, konflik, kadang-kadang keras, kadang-kadang ngambek, kadang-kadang macam-macam. Kenapa? Karena berbeda. Perbedaan itu selama 30 tahun, 7 tahun kami mengalami masalah demi masalah dan sering terjadi. Nah saudara, pernikahan itu bukan pertandingan. Kalau pertandingan itu pasti ada yang kalah, ada yang menang. Tapi keluarga tidak. Pernikahan antara suami dengan istri bukan suatu pertandingan. Bukan berarti kalau suami selalu menekan istrinya dan istrinya berkata, ya udah saya ngalah. Bukan berarti suami yang menang dan sebaliknya. Jadi pernikahan suami istri itu bukan suatu pertandingan, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi sungguh-sungguh itu merupakan sesuatu yang terjadi karena keberbedaan yang begitu banyak. Pernikahan itu kalau libatkan Tuhan, saudara, seperti dalam firman Tuhan, 3 lembar, tali 3 lembar tidak akan mudah diputuskan. Kalau kita suami istri membangun hidup sendiri tanpa melibatkan Tuhan, kita akan mudah jatuh ketika ada masalah. Terus sebabnya pada waktu pernikahan dalam kekristenan, kita selalu menyatakan bahwa Tuhanlah yang membentuk keluarga itu, bukan pendeta. Tapi Tuhan yang menyaksikan, Tuhan yang menyatakan melalui pendeta itu, mulai saat ini engkau akan menjadi pasangan suami istri. Jadi Tuhan yang menyaksikan. Jadi kalau kita melibatkan terus kehadiran Tuhan dalam kehidupan keluarga kita akan menjadi kuat. Walaupun masalah pasti tetap ada. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, pasti kita tahu tentang apa yang disebut dalam parsel ini ya. Parsel ini kalau kita ambil 2 parsel ini, perhatikan di sini berbeda ya. Kalau yang bagian ini menjorok ini pasti diisi dengan yang muncul gini. Jadi parsel ini bagaikan gambaran suami dan istri. Di mana kekurangan suami akan diisi oleh kelebihan istri, kelebihan suami. Sebaliknya, kekurangan istri akan diisi oleh kelebihan suami. Jadi pasangan seperti sendok dengan garpu berbeda, tapi satu sama lain itu saling melengkapi. Saya punya banyak perbedaan dengan pasangan saya. Saya itu kalau mengambil keputusan lama sekali. Saya pikir dulu bagaimana dampaknya nanti. Kalau saya ambil keputusan ini bagaimana dampaknya ya. Saya perhitungkan matang-matang. Tapi istri enggak. Putuskan dulu. Dah. Salah, enggak apa-apa, biasa. Salah biasa. Ada banyak sekali perbedaan-perbedaan, kesenangan, prinsip, dan macam-macam. Tapi itulah pasangan suami istri, tidak ada yang sempurna, ada kekurangan masing-masing. Tapi setiap kekurangan pasangan itu akan ditutupi dengan kelebihan pasangannya. Oleh sebab itu kita harus mengerti, saudaraku, mengerti tentang perbedaan suami istri, perbedaan wanita dan pria. Saya menggambarkan beberapa ini perbedaan yang mendasar ya. Di perbedaan yang mendasar ini pada umumnya mungkin ada sesuatu yang berbeda, tapi pada umumnya wanita dan pria ini mempunyai perbedaan demikian. Yang pertama itu wanita itu selalu mengandalkan perasaannya. Jadi perasaannya sangat kuat. Jadi mungkin
sering mengeluarkan air mata, sering berpikir yang ya macam-macam perasaan tuh lebih kuat, tetapi pria itu mengandalkan pikirannya. Otak kiri dan otak kanan sangat berbeda. Nah, kemudian perempuan itu lebih menekankan pada hubungan. Jadi hubungan itu sangat ditekankan. Bapak Ibu kalau melihat, saya ketika ngantar istri itu kadang-kadang nggak santan, saudaraku. Kenapa? Karena ketika ketemu orang ngobrol lama, jalan lagi, Bu, bagaimana? Ngobrol lagi. Jadi kadang-kadang nggak sabar. Kenapa? Karena itulah sifat dari seorang perempuan, sangat menekankan dengan hubungan itu. Tapi pria selalu berhubungan dengan pekerjaan. Kalau menjalin hubungan pasti dikaitkan dengan pekerjaan-pekerjaannya. Nah, kita juga melihat bahwa seorang perempuan itu mementingkan prosesnya. Prosesnya bagaimana? Tetapi dalam seorang pria itu sasarannya apa? Yang penting sasaran, tapi perempuan itu bagaimana prosesnya? Apa yang terjadi? Dan yang terakhir, bahwa perempuan itu sering memikirkan masa lalu. Dan pria itu selalu memikirkan masa depan. Bapak Ibu, biasanya seorang perempuan itu karena masalah, itu lama pulihnya. Masalah yang 5 tahun lalu masih ingat, saudara, masih ingat. Oh, saya masih sakit hati dengan dia itu waktu itu memaki-maki saya loh. Saya masih ingat kok. Dia di tempat ini loh, di rumah tempat ini. Dia pakai daster warna merah. Wah, dia ngomong gini-gini. Saya ingat. Kita suaminya, itu kapan? Ya mungkin 5 tahun yang lalu. Jadi sangat jelas. Memikirkan masa lalu. Tetapi pria enggak. Sehingga bahayanya, kalau seorang perempuan ini ada masalah, biasanya sembuhnya lama. Saya kalau ada masalah, saudaraku, dengan istri, ya saya selalu nggak tahan, saudaraku. Kalau selesaikan. Mungkin bapak, mungkin ibu-ibu juga sama, ibu-ibu di sini juga sama. Kalau ada masalah dengan suaminya, ya istri lebih tahan. Benar ibu-ibu? Mbak Sari benar? Mbak Nana benar, Mbak Nana? Bu Ika benar, senyum. Jadi biasanya kalau ada masalah ini, perempuan lebih tahan lama. Ya nggak apa-apa, memang itulah karakternya. Itu sebabnya kaum pria harus tahu. Jangan kuat-kuatan. Kalau kuat-kuatan, diem-dieman, kaum pria kalah. Kenapa? Karena karakternya wanita ini mengingat masa lalu yang terjadi. Ya sebaiknya kalau masalah selesai, ada masalah, ya suami, ya ngalah aja lah. Kalau kuat-kuatan nggak akan kuat. Kenapa? Ya karena 2:1. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 24 ditekankan, mereka menjadi satu. Bukan 2 lagi. Suami istri bukan 2 lagi, tapi 1. Jadi kalau saya menyalahkan istri saya, berarti saya juga menyalahkan diri sendiri. Kalau saya menjelek-jelekan istri saya, berarti saya juga menjelekkan diri sendiri. Kenapa? Karena dalam suami istri itu 2 menjadi 1. Nah, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita perlu mengenal tentang perbedaan yang mendasar tentang wanita. Jadi bagi para suami harus mengenal
pribadi seorang wanita. Bagi seorang istri juga mengenal tentang pribadi seorang laki-laki secara mendasar itu. Bapak Ibu bisa membaca nanti banyak sekali di YouTube, membaca lebih dalam tentang apa sih perbedaan mendasar, supaya mengenal. Kalau kita mengenal, kita bisa menerima. Oh iya, ternyata begitu ya. Nah, jadi saudaraku, kita harus mengenal siapa pasangan kita. Seorang perempuan itu mengutamakan perasaannya, mengutamakan hubungannya, mengutamakan prosesnya, mengutamakan masa lalu. Sedangkan pria itu mengutamakan pikiran, mengutamakan tentang pekerjaan. Kebanggaan seorang pria itu adalah pekerjaannya. Sangat dibanggakan. Dan pria itu selalu simpel bagaimana hasilnya. Tidak perlu menceritakan muluk-muluk prosesnya apa, tapi seorang perempuan secara detail bisa menjelaskan itu. Saya kalau mendengarkan istri saya curhat itu nggak tahan. Saya ngomong, ya udah apa intinya apa? Dia malah marah. Dia ingin sangat detail menjelaskan. Runtut, itu ternyata, halah ini cuma ini aja intinya. Tapi itulah perempuan saudaraku. Nah, jadi saudaraku, terus yang kedua yang kita perlu ketahui adalah tentang kebutuhan mendasar. Kebutuhan mendasar dari wanita. Ini supaya gampang menghafalnya yaitu dengan singkat 4K ya. Apa kebutuhan mendasar seorang perempuan? Ini sekali lagi kebutuhan mendasar secara umum ya. Dan kebanyakan seperti itu. Mungkin kalau ada yang berbeda mungkin pengecualian. Tapi secara umum biasanya kebutuhan mendasar seorang wanita itu adalah kasih. Kalau kita membuka dalam Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-25 itu ditekankan kebutuhan mendasar seorang wanita itu adalah tentang kasih. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dalam pernikahan, manusia digambarkan seperti mempelai wanita dan Kristus mempelai prianya. Jadi dikatakan di sini mengasihi, salah satu kebutuhan seorang wanita itu adalah dikasihani, bukan dikasihi, dipuji. Saya sangat lemah di dalam memuji. Saya ketika istri masak, enak Pak. Ya kalau saya makan habis ya enak gitu. Saya jarang memuji saudara. Itu kelemahan saya. Hampir setiap wanita itu senang kalau dipuji. Senang diperhatikan. Senang diperlakukan dengan lembut. Tapi sangat benci kalau diperlakukan kasar. Jadi para suami mengerti tentang kebutuhan pasanganmu, kebutuhan istri, itu ada sangat mendambakan kasih. Sangat merindukan tentang pujian. Yang gak usah mulu-mulu, wah masakan enak hari ini. Walaupun masakannya asin, ya ngomong aja enak gitu ya. Asin banget dong, pas marah. Enak, tapi sayang ada asin gitu ya. Itu senang. Tapi kalau asin banget marah dia. Jadi yang kedua kebutuhan seorang wanita apa? Yang kedua adalah komunikasi. Seorang suami perlu memasang telinga. Kenapa saudaraku dikatakan di sini bahwa wanita membutuhkan komunikasi dengan pasangannya itu? Ini survei ya. Setiap hari itu sekitar 45 menit sampai 60 menit setiap hari. Sangat butuh komunikasi.
Nah sedangkan pria itu hanya cukup 15 menit sampai 20 menit satu minggu. Kita bayangkan pada saat seorang suami pulang mungkin sedang capek-capeknya bekerja. Sementara istri bekerja dari pagi sampai siang sampai sore. Pekerjaan rumah yang tidak ada hentinya itu. Istri mengharapkan suaminya datang. Sudah banyak unek-unek yang disampaikan. Tetapi suaminya sudah lelah dan tidur. Dan ini sering menjadi masalah. Kenapa? Karena kebutuhan istri tidak dapat dipenuhi oleh sang suami dalam masalah komunikasi. Perlulah mendengar apa yang menjadi unek-unek pasangan kita, istri masing-masing. Mungkin selama pagi sampai sore mengalami kejenuhan. Karena bekerja di rumah itu jenuh, saudaraku. Sudah memikirkan, membayangkan kalau suaminya mau datang, mau curhat. Tapi tiba-tiba suami sudah lelah pulang, lalu tidur. Besoknya mau berangkat, sudah siap-siap. Istri mau curhat ke suaminya. Tapi suami buru-buru berangkat dan seterusnya. Kebutuhan sang istri ini tidak terpenuhi oleh suaminya. Dan yang kebutuhan yang ketiga yang dilakukan oleh seorang istri adalah tentang keuangan. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. 1 Timotius pasal yang 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi saudaraku, kita lihat bahwa salah satu yang dibutuhkan seorang istri adalah keuangan. Dari survei saya mendapatkan 50% perceraian itu karena masalah uang. Bisa karena kekurangan atau mungkin penggunaan uang yang tidak benar. Saudaraku, istri kalau tidak punya uang itu pasti bawaannya uring-uringan. Kebutuhan istri itu adalah uang, bukan berlebihan, tapi cukup. Itu sebabnya suami diperintahkan Tuhan untuk bekerja. Walaupun istri juga bisa bekerja hanya sebagai menolong, tapi tugas yang utama mencari nafkah adalah seorang suami. Bekerja keras untuk menghidupi kebutuhan keluarganya. Dan ini sangat menimbulkan sangat masalah besar jikalau kebutuhan keuangan tidak dapat tercukupi. Dan yang keempat adalah komitmen dalam keluarga. Bapak Ibu, memang fungsi atau tugas utama suami bekerja, tapi yang diinginkan istri juga bukannya bekerja saja, tapi juga istri mengharapkan suami juga ada waktu untuk keluarganya. Istri juga bisa memberikan waktu bagi keluarganya, bisa menyampaikan, mendengarkan masalah-masalah bagi keluarganya. Dan ini sangat dibutuhkan, sangat diperlukan oleh seorang istri. Jadi suami bukannya urusan pekerjaan. Suatu saat istri saya pernah berkata, "Pak, Bu ojo kerja saja, Bu ojo kerja pekerjaan sendiri aja, bantu aku dong." Bantu apa? Ya tungguin aku. Ya, hanya nungguin, saudara. Jadi rupa-rupanya kerinduan seorang istri ini, seorang suami kecuali bekerja keras, tapi juga harus ada waktu bagi keluarganya. Ada waktu untuk memperhatikan keluarganya.
punya komitmen untuk keluarganya. Dan ini yang sangat dirindukan oleh seorang istri di dalam keluarga. Dan seorang suami harus tahu. Dan sekali lagi saudaraku harus tahu mengenai kebutuhan istri ini. Nah, apa sekarang kebutuhan mendasar seorang pria? Saudara perhatikan ya. Kebutuhan mendasar seorang pria ini saya singkat dengan 4D ya supaya dapat gampang membacanya. D yang pertama ini adalah dipuaskan dalam masalah seksual. Saya menangani banyak keluarga suami istri masalah, dan ketika saya tanya biasanya ngomong gini, ya kami sudah pisah lancang Pak. Terus saya tanya, maaf bagaimana dengan masalah seksual? Boro-boro itu Pak, dipegang kerja mau. Pada saat suami kebutuhan seksual tidak terlampaui, tidak dipuaskan, tidak dicukupi oleh istri, ada masalah besar dalam keluarga. Kebutuhan mendasar yang pertama seorang pria adalah dipuaskan dalam masalah seksual. Bapak Ibu membaca dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang ketiga dan 4 dikatakan demikian. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Ayat 4. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi atas suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Dalam konseling para nikah, salah satu pertanyaan yang saya berikan kepada orang yang mau menikah itu, saya tanya kepada kedua masing-masing, apakah engkau tertarik dengan tubuh pasanganmu? Demikian pula kepada seorang calon mempelai wanita, apakah engkau tertarik pada tubuh pasanganmu? Kalau enggak, saya akan tanya kenapa. Saudara, ini masalah yang penting. Mungkin banyak orang menganggap tabu, tapi ini penting dan saya berkata demikian. Karena banyak sekali pasangan suami istri, ketika suami tidak merasa dilayani masalah seks, suami berulah, bertingkah, macam-macam mempunyai alasan, dan lama-lama membenci, dan ketika keluar, tiba-tiba ada seorang perempuan yang perhatikan. Siapa yang salah? Karena kebutuhan suami di rumah tidak tercukupi, tidak terpuaskan. Jadi yang pertama, kebutuhan seorang pria itu adalah dipuaskan dalam masalah seksual. Yang kedua, kebutuhan seorang pria itu adalah sangat senang jika didampingi oleh pasangannya. Kalau kondangan, saudara, kami sering kondangan dan saya sering berkata, bagaimana kalau saya nggak ikut? Nggak apa-apa. Jadi kalau kondangan itu, kalau saya nggak ikut, istri bisa sendiri. Nggak apa, saya sendiri. Kenapa saudaraku? Karena istri kondangan sendiri di tempat kondangan itu banyak teman-temannya. Ini nggak apa-apa. Tapi suami kalau kondangan kebanyakan sangat lebih senang jikalau didampingi oleh pasangannya. Pasangannya yang menarik. Ini naluri bahwa ada perbedaan, bahwa kebutuhan yang kedua, kebutuhan mendasar seorang pria, seorang suami adalah sangat senang
jikalau didampingi oleh pasangannya. Ya kadang-kadang ke gereja juga demikian. Kadang-kadang ke gereja pun kalau istrinya itu nggak bisa, kadang-kadang suaminya malas. Tapi kalau suaminya nggak bisa, kadang-kadang istrinya masih semangat, saudara. Saya koreksi, ya yang benar, saudara. Saya sering kali kondangan itu, kalau sendiri istri berangkat sendiri, biasa tuh dia. Tapi saya nggak pernah berangkat kondangan sendiri. Ya saya merasa nggak nyaman. Dan kebutuhan yang mendasar yang ketiga adalah seorang suami perlu didukung, perlu mendukung, perlu mendapatkan dukungan dari keluarga, dari seorang istri. Ketika ada masalah, kekuatan seorang suami adalah dukungan dari istrinya. Ketika ada masalah dalam kantor, dalam pekerjaan, yang sangat diperlukan seorang suami adalah dukungan dari pasangannya. Saudaraku, dikatakan bahwa seorang suami itu lemah. Itulah sebabnya diberikan seorang penolong. Dan kejadian tadi yang kita baca, Tuhan menciptakan wanita sebagai penolong. Istri menjadi penolong seorang suami. Mana lebih kuat? Suami yang ditolong atau istri penolong? Pasti jawabannya lebih kuat yang menolong, yaitu istri. Mana lebih kuat? Debu tanah atau tulang? Ya, tulang bukan tulang David, bukan. Tapi debu tanah, Adam diciptakan dari debu tanah. Itu lapuk. Tapi Hawa, penolong kita, diciptakan dari tulang rusuk Adam. Itu lebih kuat. Jadi faktanya membuktikan bahwa seorang perempuan itu lebih kuat ketika menghadapi masalah dibandingkan seorang pria. Itu sebabnya saudara, ketika pasangan kita, ketika suami-suami ada masalah, berikan dukungan kepada para istri, beri dukungan kepada suaminya. Jangan malah ditekan. Jangan malah dibanding-bandingkan. Kamu kerja sudah lama, tetap segini. Coba lihat itu tetanggamu, teman kamu itu baru kerja, sudah punya ini, punya ini. Saudaraku, suami sangat benci jika dibandingkan, tapi pada waktu mengenai masalah ini, peran istri sangat penting memberikan dukungan. Saudaraku, seringkali ketika saya ada masalah itu, tepukan tangan istri itu sangat penting. Ya bukan tuh gini, bukan. Tapi tepukan gini di pundak itu ya, di pundak. Saya kalau di pundak ini, ditepuk-tepuk istri saya, ada semangat. Karena dibelai-belai gini, udah gak apa-apa, pasti bisa kok. Pasti ada masalah, pasti ada selesainya kok gitu. Nah, jangan malah ditinggalkan, dicuekin. Sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena seorang suami itu sangat mengharapkan dukungan dari istrinya. Dan yang keempat, kebutuhan seorang suami adalah dihormati, dihargai. Ojo dibanding-bandingke. Jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Semua punya berkatnya. Semua orang punya masalah yang berbeda. Jangan dibanding-bandingkan suamimu dengan suami orang lain. Hargai dia. Di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-33. Dikatakan demikian. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku
Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah hormati suamimu. Hormati, hargai. Pada waktu penghasilannya menurun, jangan dibandingkan, kamu sejak dulu kok begini aja. Gitu ya. Ketika ada di dalam PHK, jangan lalu ditinggalkan, jangan lalu dilecehkan, jangan lalu dimaki-maki, dasar nggak becus, dan macam-macam. Pada saat itu suamimu sedang ada masalah besar, sangat labil, sangat butuhkan dukungan dari sang istri. Perlu pelayan, perlu tepukan di pundak oleh suami, oleh seorang tangan istrinya. Perlu motivasi. Kenapa? Karena istri diberikan seorang penolong, dijadikan penolong bagi suaminya. Jadi ketika suaminya ada masalah, jangan tinggalkan, jangan cuekkan, jangan masih masa bodoh. Kan justru kita mendampingi pasangan kita yang terdekat adalah istri yang memberikan dukungan dan menghormati suaminya, menghargai. Walaupun suamimu sedang kurang berhasil, walaupun sedang gagal, tapi tetap dihargai. Karena dialah pasangan yang Tuhan berikan kepada saudara, para istri. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, saya akan ringkas dua hal tadi. Yang pertama, perbedaan mendasar dari wanita adalah perasaan. Wanita menggunakan perasaan. Otak kiri, pria pikirannya. Wanita menekankan hubungan, kekerabatan. Sedangkan pria lebih dalam pekerjaannya, karirnya. Kebanggaan pria adalah pekerjaannya. Wanita lebih melihat prosesnya. Dia bisa cerita rinci, detail, awal sampai akhir. Bahkan mungkin kalau ditulis sampai titik komanya bisa cerita. Prosesnya lengkap. Tapi pria nggak sabar. Pria inginnya hasil apa? Udah ngomong aja. Apa maunya apa? Dan wanita lebih mengingat masa lalu. Masa-masa lalu pasti diingatkan. Tapi pria sering melihat masa depan. Saudara, kalau kita melihat perbedaan ini, kita bisa saling melengkapi. Ketika ada kekurangannya istri, perempuan, suami bisa memaklumi, bisa menutupi kekurangannya. Sebaliknya ketika suami ada masalah, ada kelemahan, sang istri bisa menutupi. Jikalau kita saling mengerti perbedaan-perbedaan mendasar ini. Dan yang kedua, sekali lagi, kebutuhan mendasar istri dan suami juga berbeda. Kebutuhan dari seorang wanita adalah perlu dikasih, perlu diperlakukan dengan halus, perlu diakan dengan manja, tidak suka dibentak, tidak suka diperlakukan kasar, tetapi suka dipuji, suka diperhatikan. Yang kedua, kebutuhan wanita adalah sangat membutuhkan komunikasi. Jadi para suami coba pasang telinga untuk suamimu. Mungkin para istri ada unek-uneknya. Dan suami harus pasang telinga untuk istrinya. Saya juga kurang masalah ini, saudara. Saya sangat gak sabar mendengarkan itu. Saya maunya, udah maunya apa? Tapi dia malah marah. Karena istri ingin menceritakan semua. Kebutuhan komunikasi seorang istri itu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Minimal 1 hari.
Selalu ingin cerita dan selalu ada saja yang disampaikan. Dan kebutuhan yang istri adalah mengenai keuangan. Dan kebutuhan yang keempat adalah merindukan suaminya. Tidak hanya bekerja saja, tapi perlu ada komitmen juga untuk keluarganya, memperhatikan keluarganya. Sedangkan kebutuhan seorang pria, seorang suami adalah yang pertama dipuaskan masalah seks. Saudaraku, jangan berpikir tabu masalah seks. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan supaya menikmati seks ini, tapi dilakukan dengan benar, dilakukan setelah menikah, dilakukan secara wajar. Dan itu membangun hubungan suami istri semakin harmonis. Jika ada berkat, perlu pergi berdua suami istri. Supaya semua sungguh-sungguh kita merasakan, disegarkan kembali. Mungkin hubungan sudah lama, puluhan tahun. Dan sudah mulai usang. Sudah mulai tidak tarik-menarik lagi. Sudah istri nggak mulai tertarik suaminya. Sebaliknya, suami sudah mulai nggak tertarik istrinya. Ini berbahaya. Apalagi dibiarkan lalu akhirnya masing-masing. Ya udah tidur berdua, berpisah. Kita akan punya kamar banyak. Kamu tidur kamar sana, saya di sini. Saudara itu sangat berbahaya. Harus tahu peran istri bahwa kebutuhan pria adalah dipuaskan masalah seksual. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita semua ini. Kebutuhan seorang pria yang kedua adalah perlu dukungan. Ketika ada masalah, mari para istri dukung suamimu. Jangan malah dimarahi. Jangan malah dihina, tapi dukung, berikan dukungan, berikan support, berikan tepukan pundaknya. Itu akan memacu semangat mereka. Dan hargai, hormati dia. Apapun pekerjaannya, berapapun hasilnya, itulah berkat yang Tuhan berikan. Jangan dibanding-bandingkan. Saya mengharapkan, mari kita akan memahami bahwa salah satu tujuan Allah membangun keluarga di dunia adalah untuk saling melengkapi. Perempuan dan wanita berbeda. Seperti sendok dengan garpu. Tetapi fungsinya berbeda. Jika dipersatukan, itu menjadi fungsi yang luar biasa. Sama seperti dua pasang porsel. Berbeda bentuknya, besarnya. Tapi jika dilekatkan, itu saling menutupi kekurangan masing-masing. Biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan kita, membangun keluarga kita semakin kuat. Karena kita mengerti kelemahan kelebihan pasangan kita masing-masing. Besok minggu kita akan belajar firman Tuhan tentang tujuan berikutnya. Untuk apa Tuhan mendirikan gerejanya, Tuhan mendirikan keluarganya di bumi ini. Kita akan pelajari besok minggu, meneruskan firman Tuhan ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biar Tuhan menolong kami, memahami pasangan kami masing-masing, mengerti hidup kami masing-masing. Keluarga dibentuk bukan pertandingan. Ketika ada masalah, bukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Tetapi Tuhan inginkan supaya kami saling melengkapi. Tuhan persatukan kami dengan pasangan kami. Dua yang berbeda, bahkan sangat berbeda. Karakternya, temperamennya, hobinya, masing-masing berbeda. Dan ketika Tuhan persatukan, pasti ada banyak masalah-masalah terjadi. Tapi Tuhan inginkan kami menyelami masing-masing, mengerti, saling mengisi, dan terus bertahan membangun keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman-Mu pada hari ini memberikan pengertian kami, bahwa kami harus mengisi, menutupi kekurangan pasangan kami, supaya kami tetap terbina hubungan keluarga yang harmonis di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, renungkan firman Tuhan ini. Para istri,
Ingatlah kebutuhan suamimu. Ingat kebutuhan suamimu. Berusahalah menjadi seorang istri yang baik, memperhatikan kebutuhan sang suami. Para suami juga demikian. Ingat kebutuhan mendasar istrimu. Dia sangat rindu dikasihi. Dia sangat rindu diperlakukan dengan lembut. Dia rindu berkomunikasi dengan suaminya. Dia rindu ada keuangan yang cukup. Dia rindu supaya suami juga punya komitmen untuk keluarganya, bukan diserahkan kepada istri semua tugas keluarga itu. Mari kita masing-masing suami istri melakukan fungsi kita untuk memenuhi kebutuhan dasar pasangan kita. Bila keluarga kita semakin kuat, semakin harmonis, karena kita melakukan apa yang diinginkan Tuhan, maksud Tuhan dalam membangun keluarga, kita boleh lakukan dalam hidup kita. Kita akan menaikkan pujian menjadi doa kita bersama. Berkat bagi keluargaku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, kasih karunia dan bersejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tugas Tuhan, silakan saudara merespon firman Tuhan ini. Gak usah angkat tangan, gak usah maju ke depan. Respon firman Tuhan dalam hati saudara. Mungkin saudara sebagai seorang suami selama ini mengabaikan yang menjadi kerinduan istri, atau sebaliknya mungkin saudara seorang istri yang mengabaikan kebutuhan mendasar suamimu. Ambil komitmen, mulai lakukan. Mungkin ada yang terabaikan selama ini. Saya percaya jika kita masing-masing melakukan bagian kita melakukan bagian kita sebagai suami kepada istri kita, dan istri melakukan bagiannya kepada suaminya, saya percaya kalau masing-masing melakukan bagian kita,
kehidupan keluarga saudara akan diharmonis, lebih harmonis. Sesuatu kelalaian menyebabkan kekurangan keharmonisan dalam keluarga. Semakin banyak yang kita lalaikan, semakin kurang harmonis. Mari memulai mengisi hal-hal yang kita abaikan selama ini, supaya keharmonisan Tuhan ditingkatkan kembali dalam keluarga kita. Kita nyanyikan doa kita, pujian yang menjadi doa kita. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan. Bila menjadi doa kami, Tuhan memberkati keluarga kami, memberikan keharmonisan bagi keluarga kami. Bila kami suami istri masing-masing melakukan bagian kami, supaya sungguh-sungguh kami saling mengisi kelemahan dan kekurangan kami, supaya kami saling mengharapkan, saling memberi yang terbaik untuk pasangan kami, seperti firman-Mu yang kami pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dan berdoa supaya Tuhan berkati keluarga-keluarga di dalam jemaat-Mu ini. Mungkin sekarang mereka sedang ada masalah hubungan kurang harmonis. Biarlah firman-Mu ketika diterapkan ini akan memulihkan keharmonisan dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami berdoa pada saat ini, kami menyerahkan pada hari ini Tuhan, mungkin tepat saat ini bangsa kami mengadakan pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru. Tuhan memberkati proses pelantikan Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Gibran hari ini di gedung DPR. Tuhan berkati, Tuhan tumpang tangan atas kedua pemimpin kami, pemimpin nasional, supaya dapat melakukan tugas dengan sebaik mungkin untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami. Bapak, berkati supaya proses berjalan dengan lancar, proses dengan aman, dengan tertib, mendatangkan sukacita bagi lapisan masyarakat bangsa kami dimanapun berada.
Terima kasih Bapa, Engkau memberkati pada saat masa kampanye pada hari Bapa, masa-masa kampanye pada bulan ini, dalam pemilihan kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wali kota dan wakil bupati. Memberkati Tuhan, supaya masa kampanye ini mencerdaskan kami masyarakat, mengerti apa yang menjadikan, apa yang dijanjikan, apa yang berorientasi dari para pemimpin-pemimpin pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa untuk saudara kami Erika. Terima kasih Tuhan sembuhkan dari sakitnya, Tuhan berkati sehingga dipulihkan Tuhan dari sakit yang dideritanya. Kami berdoa untuk Pak Condro yang saat itu tugas luar kota, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, sehingga apa yang dilakukan Pak Condro diberkati Tuhan dan berhasil di hadapan Tuhan. Tuhan terus memberkati untuk Bapak Sihaan yang masih sakit. Kami tidak jemu-jemu berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tumpang tangan untuk Bapak Sihaan, berkati Tuhan, berikan damai sejahtera, berikan kekuatan ketika mengalami beban penderitaan karena sakit ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam pergumulan mereka, dalam usaha-usaha mereka. Tuhan ulurkan tangan-Mu yang penuh berkat itu, memberkati mereka, seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri pada kita pada hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera, kasih karunia Allah Bapa, anugerah keselamatan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Allah beserta Anda sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Anda sampai bertemu sampai nanti kita